Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 477. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Cantik, siapa yang baru saja Anda sebutkan? Tanya sopir taksi pada Rianti di kursi belakang saat mengemudi. Rianti terkejut, karena Aditya telah memanggil seseorang untuk datang. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan sengit malam ini. Mendengar sopir taksi bertanya, Rianti berkata, "Kemudikan mobilmu dengan baik. Apa hubungannya dengan siapa yang saya sebutkan?" Setelah mendengar kata-kata Rianti, pengemudi itu tidak merasa kesal. Dia berkata dengan sedikit khawatir, "Cantik, jangan salahkan saya karena terlalu banyak bicara. Apakah Nicholas yang Anda sebutkan tadi, presiden perusahaan BDM?" Rianti memandang Aditya, yang mengangguk padanya, menunjukkan bahwa dia bisa memberitahu pengemudinya. Mendapat persetujuan diam-diam Aditya, Rianti kemudian berkata, "Ya, itu Nicholas, bos perusahaan BDM. Apakah ada masalah?" "Ya Tuhan, apakah kamu terlalu berani? Saya mendengar suami Anda menelepon seseorang, dan sepertinya dia menginginkan kekacauan. Untuk apakah Anda meminta seseorang untuk datang dan bertarung dengan Nicholas?" Sopir itu bertanya pada Rianti dengan nada gugup dalam suaranya. Wajah cantik Rianti begitu hangat sehingga pengemudinya salah paham dan mengira Aditya adalah suaminya. Namun, dia sama sekali tidak menyukai kalimat ini. Dia hanya merasa sedikit malu. "Jangan bicara omong kosong. Ini tuan mudaku, bukan suamiku," kata Rianti lembut. Sopir itu sedikit malu, tetapi diam-diam dia tersenyum di dalam hatinya. Berpikir bahwa meskipun dia bukan suamimu, dia tetaplah kekasihmu. Siapa yang percaya bahwa tidak ada hubungan seperti itu? Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi Nicholas. Tahukah Anda betapa bagusnya Nicholas di Palu? Seberapa hebatnya?" Rianti mendengus. Dia pernah melihat Aditya menyiksa Nicholas dan yang lainnya di kamar hotel sebelumnya. Jadi tentu saja dia tidak yakin dengan kata-kata pengemudi itu. "Sungguh hebat." Sopir itu mengerutkan bibirnya dan melotot. Dan melanjutkan, "Biar ku beritahukan ini padamu. Jika ada yang menyinggung Nicholas, setidaknya tangan dan kakinya akan patah, dan keluarganya akan hancur paling parah." Rianti tertawa. Terlalu malas, jangan lagi berdebat dengan pengemudi ini. Aditya tidak mau berdebat dengan pengemudi itu. Baginya, Nicholas tidak berarti, tetapi keluarga Okta cukup sulit untuk dihadapi. "Saya sudah lama mengetahui bahwa jika keluarga Okta disiksa dengan kejam, keluarga Okta mungkin akan membalas dendam." Tetapi Aditya tidak menyangka bahwa balas dendam akan datang begitu cepat dan berbahaya. Adapun Doni, putra kedua dari keluarga Okta, Aditya bahkan lebih muak. Orang ini sama saja ketika dia berada di rumah Mary. Dia mungkin pergi ke Palu bersama ayahnya untuk menimbulkan masalah sekarang. Aditya sedang berpikir liar. Dan taksi sudah berangkat dari Palu. "Kalian berdua, mau kemana?" "Tidak ada tujuan di sini. Bagaimana saya bisa mengemudi?" Sopir taksi sedikit terdiam dan bertanya kepada Aditya dan Rianti. "Berhenti saja di sini," kata Aditya kepada sopir taksi. Sopir menghentikan mobilnya. Setelah Aditya membayar ongkosnya, dia bersama Rianti keluar dari mobil. Rianti melihat sekeliling. Saat itu gelap gulita. Ini adalah pinggiran kota di luar pusat pemerintahan. Tidak banyak orang di sekitarnya, dan tempat itu sangat terpencil. Jika Aditya tidak bersamanya, dia akan ketakutan. "Tuan, mengapa Anda berhenti di tempat kumuh seperti itu? Tidak ada tempat untuk dikunjungi." Rianti menyilangkan tangannya. Angin malam bertiup, dan dia masih sedikit kedinginan. Aditya melepas mantelnya dan menaruhnya di badan Rianti. "Kamu tidak perlu takut. Kita seharusnya aman di sini." Aditya tersenyum pada Rianti dan menghiburnya. Rianti sedikit mengangguk. Sudah lama mengenal Aditya.
Tentu saja dia sudah mengenal Aditya dengan baik dan tahu bahwa tuan mudanya akan mampu melindunginya. Tuan, Anda memanggil begitu banyak orang ke sini karena Anda ingin Nicholas dan yang lainnya. Ketika Rianti mengatakan ini, dia sedikit gugup dan tidak dapat melanjutkan. Dia merasa malam ini, Aditya akan membuat segalanya menjadi besar. Aditya mengerti apa yang dimaksud Rianti. Wanita cantik ini takut dia benar-benar akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tapi bagaimana mungkin? Aditya tidak segila itu. Paling-paling dia bisa memberi pelajaran pada Nicholas dan kelompoknya. Tentu saja, yang paling penting adalah menghadapi lelaki tua Okta itu. Keduanya duduk di pinggir jalan, dan Aditya menghubungi Dylan lagi. Saat ini, Dylan dan orang-orangnya hampir sampai. Tuan, sebaiknya saya memberikan pakaian itu kepada Anda. Saya tidak kedinginan lagi. Rianti berkata dengan lembut kepada Aditya, ingin mengembalikan jaket Aditya. Pakailah. Saya sangat kuat. Saya tidak kedinginan. Begitu Aditya selesai berbicara, beberapa mobil melaju dari kejauhan. Lampunya sangat terang dan mobil melaju sangat kencang. Langsung ke Aditya dan Rianti. Rianti terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Aditya pun ikut bingung, karena mobil-mobil ini datang dari arah Palu. Pastinya bukan Dylan dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, beberapa mobil tiba di depan Aditya dan Rianti. Pemimpinnya ternyata adalah taksi. Itu yang baru saja ditumpangi Aditya dan Rianti. Mata Aditya tiba-tiba berkilat dingin, dan dia samar-samar menyadari ada yang tidak beres dengan pengemudi taksi ini. Sebelum Aditya dan Rianti mengetahui apa yang sedang terjadi, pintu taksi terbuka, dan sopir taksi keluar dari mobil dengan bibir melengkung. Segera setelah itu, sekitar 20 orang keluar dari beberapa mobil hitam di belakang. Orang-orang ini pada dasarnya memegang senjata di tangan mereka dan menatap Aditya dan Rianti dengan ganas. Tuan, ini Nicholas. Rianti mengingatkan Aditya dengan suara rendah. Dia telah melihat dengan jelas melalui cahaya bahwa Nicholas termasuk di antara kelompok orang ini. Aditya telah melihat Nicholas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Melihat ke arah supir taksi, dia tampak lelah merokok. Dia berdiri di sana dengan sebatang rokok di mulutnya, terlihat sangat bangga. Tuan Nicholas, apakah saya benar? Apakah dua orang ini yang Anda cari? Tanya sopir taksi kepada Nicholas sambil tersenyum. Wajah Nicholas muram saat ini, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Saat dia berada di hotel tadi, Aditya memperlakukannya dengan sangat buruk sehingga dia ingin mencabik-cabik Aditya. Di samping Nicholas, Mustafa masih berdiri, tetapi Selena tidak ikut bersamanya. Betis Mustafa patah oleh tendangan Aditya sebelumnya, tetapi orang ini cukup kuat, dan dia datang dengan tongkat. Ya, keduanya. Kamu telah memberikan banyak pujian kali ini. Datanglah ke perusahaan kami untuk menerima hadiahnya besok. Sopir itu mengangguk dengan gembira. Tetapi dia tidak masuk ke dalam mobil. Haha, kamu sampah kecil. Beraninya kamu datang ke Palu. Kamu ingin memanggil seseorang untuk berurusan dengan Presiden Nicholas. Apakah kamu mencari mati? Sopir itu terkekeh dan menunjuk ke arah Aditya. Tuan, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menyebutkan nama Nicholas di dalam mobil tadi. Rianti sangat menyesalinya. Jika dia tidak menyebutkan nama Nicholas saat itu, supir taksi itu tidak akan mengetahui masalahnya. Bersambung.